Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Waalaikumsalam. alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Puji dan syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita. Salawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan materi mengenai manajemen kantor dan ketatausahaan. Sebelum itu, perkenalkan anggota dari kelompok 3. Yang pertama yaitu Alfikri Pratama dengan NIM 22002073, Atifa Mardatila dengan NIM 22002080, Diva Oktavia Armanda dengan NIM 22002088, dan saya sendiri Fadila Ramadan dengan NIM 22002095. Untuk pemateri pertama yaitu Diva Oktavia. Kepada Diva dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Sini saya akan menjelaskan konsep dasar organisasi kantor. Pertama, tentang pengertian organisasi dan perkantoran. Menurut Chester L. Barnard tahun 1938, organisasi adalah suatu sistem tentang aktivitas-aktivitas kerjasama dari dua orang atau lebih, sesuatu yang tak berwujud dan tak bersifat pribadi. Sebagian besar mengenai hal hubungan-hubungan. Selanjutnya, menurut John D. Millett tahun 1954, organisasi adalah kerangka struktur dalam mana pekerjaan dari banyak orang dilakukan untuk pencapaian maksud bersama. Dengan demikian itu, organisasi suatu sistem mengenai penugasan pekerjaan di antara kelompok-kelompok orang yang menghususkan diri dalam tahap-tahap khusus dari suatu tugas bersama. Lalu menurut Herbert Simon 1958, organisasi adalah pola komunikasi yang kompleks dan hubungan-hubungan lain di dalam satu kelompok manusia. Dapat kita simpulkan, organisasi suatu sistem kerjasama yang dijalankan oleh sekelompok orang untuk mencapai tujuan tertentu. Organisasi itu juga suatu sistem. Sistem itu terdiri dari 3 unsur yang saling berhubungan, yaitu sekelompok orang, kerjasama, dan tujuan tertentu. Definisi dari kantor itu tuh berasal dari bahasa Belanda. Kantor adalah sebutan untuk tempat yang digunakan untuk perniagaan atau perusahaan yang dijalankan secara rutin. Kantor bisa berupa satu kamar atau ruangan kecil maupun bangunan bertingkat tinggi. Kantor sering dibagi kepada 2 jenis. Kantor yang terbesar dan terpenting biasanya dijadikan kantor pusat, sedangkan kantor-kantor lainnya dinamakan kantor cabang. Lalu saya akan menjelaskan tentang pengertian organisasi kantor. Menurut Del Yangji, tahun 1996, perorganisasian merupakan segenap rangkaian aktivitas merancang dan membangun struktur organisasi, yang pokoknya berupa membagi-bagi dan mengelompok-kelompokkan bidang-bidang kerja, serta menetapkan dan menyusun jalinan hubungan-hubungan kerja di antara orang-orang maupun bidang kerja. Organisasi perkantoran adalah suatu proses yang menjadi tempat orang-orang berinteraksi untuk mencapai tujuan kantor. Dan dapat kita artikan pula, organisasi perkantor adalah suatu rangkaian dasar yang menjadi tempat orang-orang yang melangsungkan untuk menerima, menyimpan, mengelola, menyajikan informasi, dan merawat aktiva. Lalu dari pendapat di atas dapat kita simpulkan, organisasi perkantoran adalah sebuah tempat di mana orang-orang menjalankan tugasnya, menyajikan informasi, merawat aktiva, serta berinteraksi dengan orang-orang di sekitar. Lalu saya akan menjelaskan peranan organisasi kantor. Pengorganisasian perkantoran memiliki peranan sebagai berikut. Yang pertama, sebagai ajang komunikasi antara pimpinan dengan bawahan. Yang kedua, sebagai alat memelihara keutuhan kegiatan perkantoran. Yang ketiga, sebagai alat untuk mendelegasikan wewenang.
Yang keempat, sebagai alat menentukan tanggung jawab dan jabatan. Yang kelima, sebagai alat untuk memelihara kestabilan personil yang ada. Yang keenam, sebagai alat pemberi motivasi dan semangat kerja. Lalu yang ketujuh, sebagai ajang yang menjalin kerjasama antar personil. Dan terakhir, kedelapan, sebagai sarana mempermudah pengawasan dari kegiatan kantor. Lalu saya akan menjelaskan prinsip-prinsip organisasi kantor. Ada 8 prinsip organisasi perkantoran yang esensial. Yang pertama, prinsip tujuan. Tujuan organisasi perkantoran atau kelompok fungsi dalam organisasi perkantoran mesti dirumuskan dan dimengerti oleh setiap personilnya. Tujuan yang dimengerti akan berubah menjadi motivasi untuk mencapainya. Lalu ada prinsip satuan fungsi. Setiap organisasi perkantoran terdiri atas sejumlah fungsi yang mesti bekerja sama untuk mencapai tujuan utama organisasi perkantoran itu. Organisasi perkantoran merupakan suatu sistem yang terdiri atas sejumlah fungsi yang saling berhubungan dengan saling mempengaruhi dalam mencapai tujuan. Lalu ada prinsip hubungan individual. Organisasi perkantoran yang efektif terbentuk oleh pribadi-pribadi yang mesti melaksanakan pekerjaan. Kendatipun organisasi perkantoran itu merupakan sebuah sistem, namun individu-individulah yang menyelesaikan pekerjaan masing-masing. Lalu ada prinsip kesederhanaan. Organisasi perkantoran yang efektif bekerja berdasarkan atas kesederhanaan dan interrelasi yang jelas. Kesederhanaan memudahkan para pelaksana untuk memahaminya, sedangkan interrelasi yang jelas mengurangi keraguan. Lalu ada prinsip wewenang sepadan dengan tanggung jawab. Setiap orang dalam organisasi perkantoran mesti diberi wewenang yang sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya, sehingga ia dapat bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas tersebut. Lalu ada prinsip laporan kepada atasan tunggal. Agar tiap personalia mengetahui dengan jelas kepada siapa ia melapor, maka tiap petugas dalam organisasi perkantoran tersebut harus menerima perintah dan bertanggung jawab hanya kepada satu orang atasan. Lalu ada prinsip kepengawasan dan kepemimpinan. Kepemimpinan dan pengawasan yang efektif mesti ditegaskan sehingga tujuan organisasi perkantoran itu dapat tercapai. Pengawasan yang efektif akan mencegah perubahan arah dalam mencapai tujuan. Sementara itu, pengawasan yang efektif pun merupakan proses belajar bagi organisasi di waktu yang akan datang. Lalu ada prinsip jangkauan pengawasan. Agar pengawasan dan kepemimpinan dalam organisasi perkantoran efektif, jangkauan pengawasan di bawah pengawasan langsung dari seorang manajer kantor atau seorang pengawas seyogyanya dibatasi. Sebaik jauh pengawasan manajer kantor, semakin jauh pengawasan manajer kantor, semakin besar kemungkinan menurunnya pertambahan kemampuan pengawasan. Gejala ini melahirkan apa yang disebut hukum semakin berkurangnya tambah kemampuan pengawasan. Pada awalnya, tambahan kemampuan pengawasan itu akan meningkat sampai mencapai titik optimum pengawasan. Setelah itu, tambahan kemampuan pengawasan tersebut akan semakin berkurang, sehingga akhirnya mencapai titik nol atau bahkan negatif atau kekacauan pengawasan. Sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Diva. Selanjutnya materi yang akan disampaikan oleh Atifa Mardatila. Kepada Atifa dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya Atifa Mardatila akan melanjutkan materi dari Diva Octavia Armanda, yaitu mengenai unsur-unsur organisasi kantor. Setiap bentuk organisasi akan mempunyai unsur tertentu yang antara lain sebagai berikut. 1. Sebagai wadah atau tempat untuk bekerja sama.
Organisasi adalah merupakan suatu wadah atau tempat di mana orang-orang dapat bersama untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan. Pengertian tempat di sini ada dalam arti yang konkret, tetapi dalam arti yang abstrak. Sehingga dengan demikian, tempat di sini adalah dalam arti fungsi, yaitu menampung atau mewadahi keinginan kerjasama beberapa orang untuk mencapai tujuan tertentu. Yang kedua yaitu proses kerjasama sedikitnya antara dua orang. Suatu organisasi selain merupakan tempat kerjasama juga merupakan proses kerjasama sedikitnya antara dua orang. Dalam praktek, jika kerjasama tersebut dilakukan dengan banyak orang, maka organisasi itu disusun harus lebih sempurna. Dengan kata lain, proses kerjasama dilakukan dalam suatu organisasi mempunyai kemungkinan untuk dilaksanakan dengan lebih baik. Hal ini berarti tanpa suatu organisasi, maka proses kerja sama itu hanya bersifat sementara, di mana hubungan antara kerjasama antar pihak-pihak bersangkutan kurang dapat diatur dengan sebaik-baiknya. Yang ketiga, jelas tugas kedudukannya masing-masing. Dengan adanya organisasi, maka tugas dan kedudukan masing-masing orang atau pihak hubungan satu dengan yang lain akan dapat lebih jelas. Dengan demikian, kesimpulan double pekerjaan dan sebagian akan dapat dihindarkan. Yang keempat yaitu adanya tujuan tertentu. Suatu perencanaan yang kurang baik, tetapi organisasinya baik, akan cenderung lebih baik hasilnya daripada perencanaan yang baik, tetapi organisasinya tidak baik. Selain itu, dengan cara mengorganisasi secara baik akan dapat keuntungan antara lain sebagai berikut. Yang pertama, pelaksanaan tugas pekerjaan mempunyai kemungkinan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien. Secara ringkas, unsur-unsur organisasi yang paling dasar adalah yang pertama, harus ada wadah atau tempat untuk bekerja sama. Yang kedua, harus ada orang-orang yang bekerja sama. Yang ketiga, kedudukan dan tugas masing-masing orang harus jelas. Yang keempat, harus ada tujuan bersama yang mau dicapai. Selanjutnya yaitu tipe dan bentuk organisasi kantor. Yang pertama yaitu organisasi lini atau lini organizing. Diciptakan oleh Henry Fayol, organisasi lini adalah suatu bentuk organisasi yang menghubungkan secara vertikal antara atasan dengan bawahan, sejak dari pimpinan tertinggi sampai dengan jabatan-jabatan yang terendah, antara eselon 1 dengan eselon yang lain. Masing-masing dihubungkan dengan garis wewenang atau komando. Organisasi ini sering disebut dengan organisasi militer. Organisasi lini hanya tepat dipakai dalam organisasi kecil. Ciri-ciri organisasi lini yang pertama, hubungan antara atasan dan bawahan masih bersifat langsung dengan satu garis wewenang. Yang kedua, jumlah karyawannya sedikit. Yang ketiga, pemilik modal merupakan pimpinan tertinggi. Belum terdapat spesialisasi. Yang kelima, masing-masing kepala unit mempunyai wewenang dan tanggung jawab penuh atas segala bidang pekerjaan. Yang keenam, struktur organisasi sederhana dan stabil. Yang ketujuh, organisasi tipe garis, biasanya organisasinya kecil. Yang kedelapan, disiplin mudah dipelihara atau dipertahankan. Keuntungan penggunaan organisasi tipe garis ini adalah, yang pertama, ada kesatuan komando yang terjamin dengan baik. Yang kedua, disiplin pegawai tinggi dan mudah dipelihara atau dipertahankan. Yang ketiga, koordinasi lebih mudah dilaksanakan. Selanjutnya, kelemahan organisasi garis, yaitu yang pertama, tujuan dan keinginan pribadi pimpinan seringkali sulit dibedakan dengan tujuan organisasi. Yang kedua, pembebanan yang berat dari pejabat pimpinan karena dipegang sendiri. Yang ketiga, adanya kecenderungan pimpinan bertindak secara otoriter atau diktator, cenderung berlaku atau tidak fleksibel. Selanjutnya itu organisasi lini. Organisasi lini dan staf adalah suatu bentuk organisasi di mana pelimpahan wewenang berlangsung secara vertikal dan sepenuhnya dari puncak pimpinan kepada kepala bagian di bawahnya, serta masing-masing pejabat. Manajer ditempatkan satu atau lebih pejabat staf yang tidak mempunyai wewenang memerintahkan tetapi hanya
sebagai penasihat, misalnya mengenai masalah kearsipan, keuangan, personal, dan sebagainya. Ciri-ciri organisasi lini dan staf. Yang pertama, hubungan atasan dan bawahan tidak bersifat langsung. Yang kedua, puncak pimpinan hanya satu orang dibantu staf. Yang ketiga, terdapat dua kelompok wewenang, yaitu lini dan staf. Yang keempat, jumlah karyawannya banyak. Yang kelima, organisasi besar bersifat kompleks. Yang keenam, adanya spesialisasi. Keuntungan penggunaan bentuk organisasi garis dan staf. Yang pertama, azas kesatuan komando tetap ada. Yang kedua, adanya tugas yang jelas antara pimpinan dan staf dan pelaksana. Yang ketiga, tipe organisasi garis dan staf fleksibel atau luas karena dapat ditempatkan pada organisasi besar maupun kecil. Selanjutnya, kelemahan-kelemahan dari bentuk organisasi garis dan staf. Yang pertama, kelompok pelaksanaan terkadang bingung untuk membedakan perintah atau bantuan nasihat. Yang kedua, solidaritas pegawai kurang karena adanya pegawai yang tidak saling mengenal. Yang ketiga, seringkali terjadi persaingan tidak sehat karena masing-masing menganggap tugas yang dilaksanakannya ialah yang penting. Selanjutnya yaitu tugas dan tanggung jawab personil kantor. Menurut Suparjati dan kawan-kawan, tahun 2000 tugas dan tanggung jawab personil kantor sebagai berikut. Yang pertama, kantor dengan penggunaan satuan kerja kantor skup kecil, yaitu satu kepala kantor. Kepala kantor bertanggung jawab atas beresnya penyelenggaraan seluruh pekerjaan kantor. Tugasnya yaitu mengatur mekanisme kerja dan pembagian tugas di antara seluruh personel kantor mengenai kebenaran, ketetapan, dan kerapian kerja pada personel. Yang kedua, kepala arsip bertanggung jawab atas pencatatan dan penyimpanan semua surat masuk dan surat keluar. Yang ketiga, pembuatan surat, yaitu bertanggung jawab atas pembuatan surat keluar. Yang keempat, penerimaan tamu, bertanggung jawab atas pelayanan terhadap tamu dan menerima telepon. Yang kelima, petugas keuangan, bertanggung jawab atas pengelolaan kas dan pembukuan secara cermat. Yang kedua yaitu kantor dengan penggunaan satuan kerja kantor skup besar. Yang pertama ada direktur. Direktur bertugas memantau dan bertanggung jawab terhadap kelancaran aktivitas kantor secara keseluruhan, mengatur pembagian tugas pekerjaan personil, mengatur mekanisme kerja, dan perlengkapan kerja kantor sesuai kebutuhan. Yang kedua, sekretaris. Sekretaris bertanggung jawab membuat agenda dan jadwal kegiatan kerja pimpinan, juga untuk karyawan di bagian lain, serta membuat surat keluar. Yang ketiga ada administrator. Administrator bertugas mengelola urusan rumah tangga kantor dan bertanggung jawab mencatat dan menyimpan semua warkat atau surat keluar atau surat masuk serta urusan kearsipan dan kepegawaian pada umumnya. Yang keempat ada bagian keuangan. Bagian keuangan bertanggung jawab terhadap pengelolaan keuangan, mengatur arus kas keluar dan kas masuk. Yang kelima ada penerimaan tamu. Penerimaan tamu bertanggung jawab atas pelayanan terhadap tamu atau orang-orang yang mempunyai kepentingan terhadap kantor, juga melayani telepon masuk dan telepon keluar. Selanjutnya itu kita masuk kepada konsep dasar komunikasi kantor. Yang pertama, pengertian komunikasi. Menurut Komarudin tahun 2001, komunikasi adalah proses penyampaian pikiran, informasi, peraturan, atau instruksi dengan suatu cara tertentu agar penerimaannya memahami pesan yang diterima. Sedangkan menurut Delingier mengungkapkan bahwa komunikasi adalah menyampaikan fakta yang mengandung macam-macam keterangan dari seseorang pada orang lain. Definisi komunikasi tersebut menekankan bahwa komunikasi merupakan proses penyampaian pikiran, informasi, pengaturan, atau instruksi agar suatu pemahaman sehingga memberikan hal tindakan atau umpan yang efektif. Untuk informasi, peraturan, dan instruksi dalam bekerja biasanya dilakukan oleh atasan
bawahan mengenai pekerjaan yang harus dilakukan oleh bawahan agar terbina kerjasama yang baik dan pencapaian tujuan kantor. Baiklah, penyampaian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Atifa Mardatila. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Alfikri Pratama. Kepada Alfikri dipersilahkan. Baiklah, saya akan menjelaskan materi selanjutnya yang dibacakan oleh Atifa Mardatila tadi, yaitu pengertian komunikasi kantor. Komunikasi kantor adalah proses penyampaian informasi, instruksi, atau perintah mengenai pekerjaan atau tugas. Penyampaian itu bisa dari seorang pimpinan atau karyawan kepada pimpinan atau karyawan lain dari unit kepada unit dalam sebuah kantor, baik secara langsung menggunakan media atau tidak langsung menggunakan media untuk mencapai suatu tujuan organisasi secara efektif. Yang ketiga yaitu proses komunikasi kantor, yaitu proses komunikasi menurut Onong Ucia Effendi terbagi menjadi dua tahap, yakni secara primer dan sekunder. Yang pertama, proses komunikasi secara primer. Proses komunikasi secara primer adalah proses penyampaian pikiran dan atau perasaan seseorang kepada orang lain dengan menggunakan lambang atau simbol sebagai media. Lambang sebagai media primer dalam proses komunikasi adalah bahasa, sinyal, isyarat, gambar warna yang lain, sebagiannya yang secara langsung mampu menerjemahkan pikiran dan atau perasaan komunikator kepada komunikan. Yang kedua, proses komunikasi secara sekunder, yaitu penyampaian pesan oleh seorang kepada orang lain menggunakan alat atau sarana sebagai media kedua. Dalam melancarkan komunikasinya, secara komunikasi sebagai sarana berada di tempat relatif jauh atau jumlahnya banyak. Surat, telepon, teks, surat kabar, majalah, radio, televisi, film, dan banyak lagi adalah media kedua yang seringkali digunakan dalam komunikasi. Selanjutnya, model proses komunikasi dalam kantor. Menurut De Liangle, komunikasi di dalam kantor itu prosesnya dibedakan menjadi dua macam, yaitu yang pertama, hubungan tegak atau vertikal. Ialah proses penyampaian suatu warta dari pihak pimpinan kepada karyawan, vertikalnya ke bawah maupun dari pihak bawahan kepada pimpinan, yaitu vertikalnya ke atas. Yang kedua, hubungan datar atau horizontal adalah hubungan antara para pejabat atau suatu pada tingkatan jenjang organisasi yang kurang lebih sederajat. Selanjutnya, bentuk atau klasifikasi komunikasi kantor. Komunikasi yang berlangsung dalam kantor berupa komunikasi inter dan komunikasi ekstern. Komunikasi inter adalah semua pesan yang dikirim dan diterima di dalam suatu organisasi, baik yang formal maupun informal. Sedangkan menurut LG Bursanto, komunikasi inter yaitu komunikasi yang berlangsung di dalam organisasi. Komunikasi ini hanya berlangsung di dalam lingkungan itu sendiri. Pada komunikasi inter, kita dapat menemukan 3 dimensi. Yang pertama yaitu komunikasi vertikal. Komunikasi vertikal yakni komunikasi dari atas ke bawah atau downward communication. Dan dari bawah ke atas atau upward communication adalah komunikasi pimpinan kepada bawahan dan dari bawahan kepada pimpinan secara timbal balik atau two-way traffic communication. Menurut Ujjana Effendi, komunikasi ke atas maksudnya yaitu komunikasi ke bawah, ke bawahan, ke atasan. Komunikasi ini terjadi dari hierarki wewenang rendah ke hierarki wewenang tertinggi. Sebaliknya, komunikasi ke bawah adalah dari wewenang tertinggi ke hierarki wewenang lebih rendah.
Yang kedua yaitu komunikasi horizontal, yaitu komunikasi secara mendatar. Biasanya komunikasi ini yang dilakukan oleh para staf yang sederajat, yaitu contohnya seperti karyawan kepada karyawan dan atasan kepada atasan. Komunikasi horizontal pada umumnya bersifat pemberian informasi antara pimpinan suatu unit yang berhubungan dengan pelaksanaan kebijakan pimpinan sehingga tidak mengandung unsur pemerintah. Dengan demikian, komunikasi horizontal tidak perlu bagi pelaksanaan koordinasi. Yang ketiga, komunikasi diagonal adalah komunikasi yang berlangsung antara karyawan pada tingkat kedudukan yang berbeda, pada tugas atau fungsi yang berbeda, dan tidak mempunyai wewenang langsung terhadap pihak lain. Komunikasi diagonal sama pentingnya dengan pelaksanaan arah komunikasi lainnya, meskipun berbeda tingkat dan wewenangnya. Namun, melalui komunikasi ini, masing-masing pihak akan memperoleh informasi yang bermanfaat bagi pelaksanaan kerja. Materi selanjutnya sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Alfikri. Materi selanjutnya akan saya jelaskan sendiri, yaitu media komunikasi kantor. Yang pertama adalah media komunikasi eksternal. Media komunikasi eksternal menurut sifatnya yang pertama yaitu media cetak, ialah segala barang cetak seperti surat kabar, majalah, brosur, pamflet, buletin, dan sebagainya. Yang kedua, media visual. Media yang dapat dilihat seperti film, televisi, foto, lukisan, pameran. Yang ketiga, media auditif. Ialah media yang dapat didengar, termasuk media ini misalnya seperti radio, telepon, recorder, dan gramfon. Yang keempat, media audiovisual. Ialah media yang dapat dilihat maupun media yang dapat didengar. Termasuk media ini misalnya televisi, film, dan video. Yang kedua yaitu media komunikasi internal. Media komunikasi internal ialah media yang dipergunakan dalam komunikasi internal. Komunikasi internal dinamakan komunikasi kantor, yaitu komunikasi yang berlangsung dalam suatu kantor. Saluran media komunikasi internal tertulis yang pertama yaitu saluran media komunikasi ke bawah tertulis, rinciannya yaitu uraian tugas, buku pedoman, majalah atau buletin, memo atau nota, papan pengumuman laporan tahunan, penyusunan anggaran. Yang kedua, saluran media komunikasi ke atas tertulis. Rinciannya yaitu menyediakan kotak saran, mengadakan suggestion plan, request prosedur yang bertujuan untuk mengetahui keluhan, keinginan, tuntutan para karyawan, serta masalah lain yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas pekerjaan dengan cara menyediakan formulir yang harus diisi oleh para karyawan, baik dengan menyebutkan identitas para karyawan maupun tidak menyebutkan identitas para pegawai yang bersangkutan. Yang ketiga, saluran media komunikasi horizontal tertulis. Rinciannya yaitu memo atau nota dalam antara unit atau bagian, mekanisme penyusunan anggaran. Yang keempat, saluran media komunikasi internal lisan, yaitu saluran media komunikasi internal lisan antara lain meliputi rapat kerja laporan, telepon, pertemuan, wawancara, kunjungan, dan konferensi. Materi selanjutnya yaitu efektivitas komunikasi kantor. Yang pertama, credibility atau kepercayaan. Dalam komunikasi antar komunikator dengan komunikan harus saling mempercayai. Kalau tidak ada unsur saling mempercayai, komunikasi tidak akan berhasil dan menghambat komunikasi. Yang kedua yaitu konteks atau perhubungan pertalian. Keberhasilan komunikasi berhubungan erat dengan situasi atau kondisi lingkungan di waktu komunikasi berlangsung. Misalnya situasi atau keadaan yang sedang kacau. Komunikasi akan terhambat sehingga komunikasi tidak berhasil. Yang ketiga, konten atau kepuasan. Komunikasi harus dapat menimbulkan rasa kepuasan antara kedua belah pihak. Yang keempat, clarity atau kejelasan. Kejelasan yang dimaksud adalah kejelasan yang meliputi akan kejelasan isi berita, kejelasan akan tujuan yang hendak dicapai. Selanjutnya, capability dan konsistensi atau kesinambungan dan konsistensi. Komunikasi harus dilakukan terus-menerus
dan informasi disampaikan jangan bertentangan dengan informasi yang terdahulu. Selanjutnya, capability of audience atau kemampuan pihak penerima berita. Pengirim berita harus disesuaikan dengan kemampuan dan pengetahuan pihak penerima berita. Janganlah menggunakan istilah-istilah yang kemungkinan tidak dimengerti oleh pihak penerima. Yang terakhir, yaitu channels of distribution atau saluran pengiriman berita. Agar komunikasi berhasil, hendaknya dipakai saluran-saluran komunikasi yang sudah biasa dipergunakan dan sudah dikenal oleh umum. Saluran komunikasi yang sering dipergunakan biasanya melalui radio, televisi, dan telepon. Sekian pemaparan materi dari kelompok 3. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Kami akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.